Selamat malam semua. Udah lama nggak bikin video, dapat petunjuknya tentang berapa hari ini pengalaman hidup nih. Kalau biasanya bikin konten, bikin video, kalau pendapat kita ataupun unek-unek kita itu mungkin berseberangan sama orang lain, itu pengalaman pribadiku. Aku itu dihujat, bahkan sampai ada yang bilang aku itu pantas mati, ataupun ada yang bilang aku ini anti PKI, ataupun mungkin karena kata-kataku itu memang gak cocok sama pemikiran orang, dan aku itu udah kebal ya. Apalagi ada yang bilang mau ngelapor polisi atau hal-hal yang jelek lainnya, itu udah biasa di hidupan nyata. Itu sama aja. Kalau kalian mau tahu, aku tuh ketemu orang-orang baru, apalagi yang katanya satu agama, satu suku, ataupun mungkin satu Indonesia, yang ternyata itu karakter sifatnya lebih jahat dari orang yang mungkin sama aku itu beda agama, beda suku, beda bangsa. Kalau kalian mau tahu, ada satu anak ketemu aku itu juga nggak kenal siapa namanya, orangnya dari mana. Tahu-tahu ketika ketemu itu bukan nanya apa kabar ataupun halo ataupun hal-hal yang balik, dia malah bilangnya, kamu dari mana, kamu dari kerja apa dari ngelonte. Coba bayangkan, kamu nggak kenal tapi kamu bisa ngomong seperti itu udah nunjukin bahwa karaktermu itu jelek sekali, bahwa karaktermu itu mungkin toksik banget, dan kamu akan berada di lingkungan yang sama kayak kamu. Dan aku bersyukur bahwa lingkunganku ataupun teman-temanku nggak ada yang seperti itu. Saya pun, kalau saya punya misalnya nih teman yang jadi dia, saya akan memilih diem, ataupun saya mungkin pura-pura nggak tahu. Kenapa? Daripada saya ngomong tapi nyakitin orang lain. Kenapa? Karena orang itu punya masalah hidupnya sendiri-sendiri, dan saya itu nggak bisa menghakimi hanya karena pekerjaannya, tapi saya harus tahu tuh kenapa dia bisa jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu kalau misalnya nih baru dikasih Tuhan sedikit aja udah songong, udah sombong. Bayangin aja, aku itu dibentak di depan umum. Padahal kalau saya itu nggak bisa nahan emosi, mungkin saya akan kabur bawa tas, ataupun saya akan marah balik. Kenapa? Karena posisi saya nggak merasa bersalah. Saya melakukan yang apa saya lakukan itu adalah hal yang baik, dan saya dibentak depan orang itu biasanya saya udah nggak bisa nahan emosi. Saya akan pilih kabur ataupun saya maki balik. Tapi karena saya sadar bahwa itu di tempat pekerjaan ataupun itu tempat umum ataupun yang berkaitan dengan khalayak ramai, kalau bertengkar adu argumen itu nggak pantas, saya lebih baik diem. Dan saya ini kalau udah keceklok hatinya, saya itu susah untuk baik lagi, dan saya itu nggak suka basa-basi. Saya tipikal yang apa adanya. Ini jadi aku itu diujinya tentang apa? Tentang kesabaran, tentang gimana sih menghandle emosi ketika aku marah, gimana aku itu nggak menggerakkan tangan untuk membanting ataupun ngeluarin suara yang tinggi ataupun kasar ataupun sebuah kutukan ke orang yang bikin aku marah saat itu. Dan saya itu juga bisa nahan tangis. Biasanya itu saya kalau dibentak orang, nggak kira siapa, aku itu bakalan nangis, bakalan ternyuh, ataupun kayak disia-siakan. Tapi karena saya udah bisa nahan emosi, berarti saya udah nggak bisa nangis. Tapi saya tawakal sama Tuhan bahwa itu ujian, dan ketika saya udah bisa mengendalikan emosi, mengendalikan tubuh, berarti saya udah menang, mengalahkan apa? Diri sendiri. Itu pengamalan beberapa hari ini, dan itu membuat aku jadi lebih dewasa, lebih bijaksana, bahwa oh ternyata segala sesuatu yang dari luar itu nggak perlu aku tanggapi terlalu berapi-api. Aku lebih baik suka diem aja sekarang. Suka nggak suka ya aku diem, masa bodoh.
ketika kalian itu mungkin melakukan sesuatu yang bikin orang lain marah, mungkin orang itu akan bereaksi cepat sesuai. Tapi sekarang aku enggak, antara marah, sedih dan kecewa itu biasa-biasa aja, enggak terpengaruh dari luaran, dan aku menang mengalahkan diriku sendiri, dan aku seneng banget. Kenapa? Karena ini bertolak belakang dari kepribadianku yang lama. Kalau yang lama dulu aku itu kalau dibully, diapa-apakan, aku lebih mendem, dan itu bisa jadi penyakit, bisa jadi depresi ataupun sakit mental. Dan sekarang aku lebih suka mengekspresikannya. Jadi setiap orang akan mengalami ujiannya. Hidup itu ujian sebenarnya. Setiap hari kita itu akan bertemu dengan hal baru, orang-orang baru yang nguji emosi kita, nguji badan kita. Contohnya nih, kalau dulu aku seneng nemu barang, wah rezeki nomplok nih, nemu HP, nemu laptop, nemu dompet dan sebagainya. Karena apa? Karena ketiban rezeki tuh nemu barang orang. Tapi setelah berpikir jangka panjang nih, oh ya, kita seneng nemu barang orang, tapi orangnya kehilangan, pasti sedih, pasti ada hal-hal yang mungkin kalau HP ada kenangannya, ada fotonya, ada nomor telepon yang penting. Kalau laptop ya mungkin ada urusan pekerjaan dan sebagainya. Dan ini benar-benar, oh ternyata aku itu hidup di Hong Kong bukan menjadi orang yang pribadinya tambah amburadul, tapi lebih, oh aku itu belajar jadi orang yang baik itu nggak gampang. Makanya aku pilih lingkungan yang positif. Artinya apa? Sebajing-bajingannya saya akan memilih lingkungan yang positif, energinya yang positif. Kenapa? Biar aku itu juga jadi baik, daripada aku jadi orang baik tapi di lingkungan toksik. Nanti lama-lama aku juga bakalan ikutan toksik, atau aku bakalan ikutan jahat kalau imanku nggak kuat. Ini, dan aku bersyukur sama Tuhan kalau aku dalam beberapa hari ini dikuatkan dari segi fisik dan emosi. Dari hal-hal yang jelek seperti apapun, aku tetap kuat, aku tetap semangat. Biasanya itu aku kalau dibully orang, disakiti orang, aku itu gampang down, gampang sedih, gampang kepikiran. Sekarang enggak, aku lebih rileks, lebih nyantai. Kenapa? Karena aku bisa membentengi diriku sendiri. Aku enggak terpengaruh oleh hal-hal yang jelek. Walaupun temanku itu ngomongin orang, aku itu enggak terjebak untuk ikut ngomongin orang lain. Kenapa? Karena aku udah tahu nih, orang kalau suka ngomongin orang, nanti omongan kita akan disampaikan ke orang lain. Dan karena aku udah belajar bagaimana sifat dan karakter manusia, aku jadi lebih berhati-hati nih, bahwa musuh terbesar manusia adalah diri kita sendiri. Jadi untuk korban Semeru ataupun korban bencana alam dimanapun, saya turut berduka cita. Jadikan bencana itu pelajaran. Untuk apa? Untuk kita jadi manusia yang lebih baik lagi. Terkadang kita kalau dinasihati orang, diberikan wejangan, itu nggak terima. Malah kita kadang nantangin balik, atau kita malah merasa paling suci, paling mulia, paling bersih. Tapi kalau yang negur udah Tuhan melalui alam, entah dengan bencana, dengan hal-hal yang negatif lainnya, kita akan kembali ke kesadaran diri. Jadi orang yang sadar itu jauh lebih baik. Ini sadar diri, kesadaran pentingnya untuk diri kita. Paling enggak kita itu enggak jadi orang yang munafik, pura-pura baik. Apalagi kalau cuman buat kedok menutupi kejahatan kita atau kelakuan jahat kita. Ngapain sih kita jadi pejabat kalau ujung-ujungnya cuma memperkaya diri, korupsi dan sebagainya. Buat apa juga kalau misalnya kita itu jadi pemuka agama, tapi kalau kita itu menipu umat atau membodohi orang lain tanpa kita bisa membawa manfaat untuk kemanusiaan. Selamat malam dan sampai jumpa.